Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita mau datang pada Tuhan. Lewat ibadah saat ini, siapkan hati kita. Segala kehidupan kita mau bawa untuk persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang padamu saat ini, lewat ibadah ini Tuhan. Kami berserah kepadamu, kami bersyukur atas segala kasih setiamu, penyertaanmu bagi kami sampai saat ini. Biar kami datang kepadamu membawa pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya. Dan kami kembalikan segalanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa,
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari bersama-sama coba. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bawa penyembahan kita kepada Tuhan saat ini. Tinggikan Dia, puji Dia dalam segala kemuliaan-Nya. Allah yang mulia, Yesus Tuhan yang layak dimuliakan.
bersyukur. Ya la 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 ba, ya la 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 ba, ya la 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 ba, la 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 ba, ya la 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 ba. Ya la 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 ba, ya la 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 ba, ya la 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 ba, la 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 ba, la 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 ba, la 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 ba. Ya la 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 ba, la 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 ba, la la. Kemuliaan hanya bagimu. Ya la 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 ba, 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 ya la la la. Dengan apa kan ku balas? Sejemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Sebab kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi
nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari katakan, dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Tetap di dalam kasih dan hadirat Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka ku
dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh berada dalam hadirat-Mu di ruangan kami masing-masing. Roh Kudus jamah hati dan pikiran kami supaya menjadi tanah hati yang subur. Agar setiap benih firman yang ditaburkan tidak ada yang sia-sia Tuhan, tapi semua berakar, bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat dan kekal dalam kehidupan kami. Kiranya turun pengurapan pengajaran, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bagi setiap keluarga besar GBI Philadelphia yang terkasih, tuntun kami di permulaan tahun yang baru ini, 2024, tahun revival and restoration. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus, dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima kebenaran firman, mari sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Haleluya. Shalom, senang kalau hari ini saya bisa menyapa keluarga besar GBI Philadelphia yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar saudara? Selamat tahun baru, tahun revival and restoration, tahun kebangkitan dan pemulihan. Senang kalau di minggu kedua tahun 2024 ini kita bisa jumpa dalam hadirat Tuhan. Bagaimana liburan saudara, pit stop saudara bersama dengan keluarga? Saya berdoa saudara disegarkan kembali dan kita siap dengan semangat yang baru untuk berlari-lari dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saudara, suatu kali Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ada 3 kategori kelompok orang yang terhilang dalam Lukas pasal yang ke-15. Yang pertama, saudara, adalah domba yang hilang. Siapa mereka? Mereka adalah jiwa-jiwa yang perlu kita cari. Perlu kita jangkau, perlu kita put effort, perlu kita doakan, perlu kita layani dan kita bawa kepada Tuhan Yesus. Seperti Yesus meninggalkan yang 99 sebagai seorang gembala yang agung demi 1 domba yang hilang.
Demikian juga saudara, kita semua harus betul-betul sungguh-sungguh menjangkau orang-orang yang tidak pernah sama sekali mengalami Yesus. Menerima Injil dalam hatinya. Katakan amin. Ingat saudara, yang kita jangkau adalah yang unchurched. Artinya belum terima Yesus. Belum dibaptis, belum mengalami kasih Kristus. Bagaimana dengan yang rechurch, yang sedang cari gereja? Mungkin mereka pindah kota, mereka baru datang ke kota Makassar atau ke kota saudara. Ini juga kita jangkau saudara. Kita ajak, kita layani. Yang di church, orang-orang yang kecewa dari gereja atau sebelumnya tidak cocok dengan budaya yang ada di gerejanya, dan mereka datang ke Philadelphia lalu diberkati, rindu bergabung, ini pun kita welcome dengan tangan yang terbuka, saudara, kita sambut mereka, kita layani mereka. Tapi saudara yang sudah church, artinya yang sudah tertanam, yang sudah bertumbuh di sebuah gereja lokal dan mereka melayani di sana, tidak perlu harus dipindahkan. Tanda kutip seolah-olah saudara, kalau belum ke gereja kita berarti mereka belum bertumbuh. Tidak perlu saudara. Jangan lakukan itu. Kenapa? Karena kita tubuh Kristus. Kita saling support, kita bergandengan tangan. Kalau kita kalah, semua kalah. Kalau kita menang, semuanya berkemenangan. Kita menuai bersama-sama untuk kerajaan surga. Lagi pula saudara, bertumbuh itu bukan hanya tidak aktif, jadi aktif. Bertumbuh itu saat saudara disakiti, tapi saudara tidak membalas. Saudara pilih untuk mengampuni, melepaskan pengampunan. Bertumbuh itu saat kita punya pengenalan yang benar lebih lagi akan Tuhan lewat pengajaran firman. Ingat saudara, right believing leads to right living. Iman yang benar menuntun kepada cara hidup yang benar. Inilah pertumbuhan. Yang kedua saudara, adalah dirham yang hilang. Dirham yang hilang. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah ada di dalam gereja tapi seolah-olah terhilang. Artinya hadir, ikut ibadah tapi belum sungguh-sungguh terlibat saudara. Yang ini kita perlu cari, kita perlu cek, kita perlu periksa. Apakah masih ada dirham yang hilang di rumah kita? Apakah masih ada dirham yang hilang di gereja lokal, di dalam komunitas rukun? Kalau iya saudara, kita perlu bangkitkan mereka. Kita perlu gandeng mereka untuk berlari bersama-sama dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Kenapa? Karena mereka ini potensi yang masih terkubur. Mereka ini adalah kekuatan saudara untuk mengalahkan kerajaan kegelapan namun hari ini masih terpendam. Seperti dirham yang harusnya ada di tangan tuannya supaya bisa digunakan, supaya bisa berfungsi. Demikian hidup kita harus ada di dalam tangan Tuhan supaya jadi alat kemuliaan Tuhan. Bukan tercecer dan tidak berfungsi. Amin. Dan yang ketiga adalah anak yang hilang. Yaitu mereka yang sudah pernah merasakan kasih Tuhan tapi kecewa. Pergi meninggalkan Tuhan. Yes, kita perlu doakan. Ya, kita perlu layani mereka. Tapi kategori ini saudara perlu buat keputusan dalam hatinya untuk kembali kepada Tuhan. Kalau domba yang hilang dicari, kalau dirham yang hilang dicari, tapi anak yang hilang itu tidak dicari tapi ditunggu oleh Bapaknya. Saudara, kalau hari ini saudara mendengar firman dan saudara sempat kecewa dengan Tuhan sehingga saudara seolah-olah terhilang, tidak lagi sungguh-sungguh, tidak lagi all out mengikut Tuhan. Hari ini Bapa di surga sedang menunggumu untuk kembali pulang ke dalam pelukannya. Ayo bangun mesbah saudara. Doa, ibadah, baca firman, melayani lagi, bersaksi lagi, semangat lagi saudara. Yang mau sama-sama katakan amin. Nah hari ini saya rindu kita belajar tentang kategori yang kedua saudara, yaitu tentang dirham yang hilang. Judul khotbah saya adalah jangan jadi dirham yang hilang. Kalau saudara sedang mengikuti ibadah bersama sahabat, kerabat, keluarga, boleh katakan kepada kiri kanan saudara, jangan jadi dirham yang hilang. Kalau saudara mengikuti seorang diri, letakkan tangan kirimu di dada dan katakan, jangan jadi dirham yang hilang.
Mari saudara sama-sama kita buka Alkitab kita ke dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Lukas 15 ayat ke-8 demikian firman Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar kembali, diingatkan kembali tentang visi, misi, dan nilai di gereja kita GBI Philadelphia Blessing Family. Kita akan sama-sama bahas tentang visi, misi, dan nilai yang ada di keluarga rohani di tempat ini. Supaya apa saudara? Supaya jangan ada dari kita yang ada di gereja, ada di rumah Tuhan tapi belum maksimal. Seolah-olah kita seperti dirham yang ada di rumah tapi sedang terpisah dari kumpulan dirham yang lain yang siap digunakan oleh Tuhan. Oleh Gembala Agung kita untuk jadi alat kemuliaannya. Saya percaya saudara, Tuhan mau kita tidak jadi dirham yang hilang. Tapi jadi dirham yang berfungsi. Philadelphia, mari di 2024 ini kita terus bertumbuh bersama. Menjadi gereja yang kuat, yang sehat, strong local church yang mengejar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita yang mau boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, saudara. Mari sama-sama siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Keluarga besar GBI Philadelphia yang saya kasih dalam Tuhan, supaya kita tidak jadi dirham yang hilang di dalam rumah. Saya rindu semua kita hari ini benar-benar menangkap visi, misi, dan nilai di gereja kita. Di rumah kita. Supaya setelah itu kita bisa hidupi bersama-sama. Yang pertama saudara, visi gereja kita. Visi gereja kita adalah diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Kenapa kalimat pertamanya diberkati jadi berkat? Karena saudara, inilah janji Tuhan kepada bapak orang percaya, nenek moyang kita, Abraham, saat dia dipanggil. Aku akan memberkati engkau supaya engkau jadi berkat. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, Galatia 3 ayat 29, di dalam Kristus kita berhak menerima janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Artinya janji yang sama hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita pun Tuhan akan berkati untuk jadi berkat. Katakan amin. Berikutnya, kenapa kepada keluarga, kota, dan kawasan? Karena sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Jadikanlah segala bangsa muridku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Matius 28 ayat 19-20, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saudara, Yerusalem ini bicara tentang lingkungan terdekat kita yang menggambarkan keluarga. Salah satu perintah awal Tuhan kepada manusia adalah beranak cucu, penuhi bumi dan taklukkan itu. Ini bicara tentang membangun keluarga, saudara. Bahkan keluarga adalah kunci untuk bisa take dominion, untuk bisa menaklukkan bumi. Banyak orang, saudara, sukses dulunya, tapi begitu keluarganya berantakan, merosot dengan pesat. Saat Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa pilihan, dia berkata, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Akulah Allah atas generasi. Generasi berasal dari keluarga. Ingat saudara, success without successor is still a failure. Kesuksesan tanpa generasi penerus masih dikategorikan sebagai kegagalan. Kita bersyukur di usia 52 tahun gereja kita, saudara, GBI Philadelphia ada di generasi ketiga. Dan saya berdoa supaya berkat Tuhan atas generasi-generasi berikutnya di gereja kita terus berlanjut, saudara. Katakan amin. Bahkan Tuhan Yesus sendiri lahir ke dunia dalam sebuah keluarga. Mustahil kita bisa hidup sendiri tanpa keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Karena keluarga ini rancangan Tuhan bagi kita. Dan Yesus pun sudah beri teladan bagi kita. Yesus punya papa, punya mama, punya saudara, dan juga bahkan saudara punya keluarga rohani, punya murid-muridnya. Ada 3 yang terdekat, lalu ada 12, ada 70, 120, 500, 5.000, 20.000, dan seterusnya.
Tidak ketinggalan juga saudara kalau mujizat pertama yang Yesus kerjakan adalah dalam sebuah acara perkawinan di Kana, dan ini sekali lagi bicara tentang keluarga, saudara. Saudara, keluarga adalah rancangan Tuhan buat kita. Dan di Philadelphia, keluarga adalah fondasi pertama yang rindu kita bangun kokoh, bangun kuat. Jangan sampai saudara profesi atau pelayanan itu mendahului keluarga. Di tengah kita sibuk kerja, bagi keluarga kita harus tetap punya waktu bersama keluarga. Yes, saudara kerja bagi keluarga. Tapi jangan sampai saudara lupa bersama keluarga. Keluarga adalah ladang pelayanan kita yang pertama. Sebelum kita keluar, terlebih dahulu keluarga kita harus jadi berkat di sana. Saudara, ada 3 jenis keluarga dalam kehidupan, saudara boleh catat. Yang pertama adalah family by blood, artinya keluarga sejak lahir, dan ini kita tidak bisa pilih. Kita syukuri. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi semua keluarga saat kita bawa kepada Tuhan, Tuhan yang sanggup untuk berikan rahmat anugerahnya. Yang kedua, saudara, adalah family by marriage. Keluarga karena dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang suci, yang kudus. Keluarga besar yang punya 2 budaya, tapi dengan pengurapan Tuhan, tuntunan Tuhan bisa punya keharmonisan. Dan yang ketiga, saudara, adalah keluarga rohani, family by covering. Di mana kita bergereja lokal, di mana kita tertanam dalam komunitas rukun. Nah, dalam sebuah keluarga, saudara, sebuah rumah, yaitu home, H-O-M-E, kita semua itu honest, jujur apa adanya. Artinya tidak menggunakan make up, karena tidak mungkin saudara di rumah saudara masih pakai make up, bukan? Atau berusaha jadi orang lain. Saudara, di Philadelphia, saudara tidak dituntut untuk jadi orang lain. Masing-masing dengan keunikan kita, apa adanya kita, kelebihan dan kekurangan kita menjadi bagian dari keluarga rohani di tempat ini yang terus Tuhan akan sempurnakan. Kita punya opportunity, kesempatan yang sama. Seperti di rumah kita berkesempatan untuk cuci mobil dan akhirnya nyetir mobil. Demikian kita juga dapat kesempatan untuk didoakan, dilayani, tapi juga pada akhirnya kita yang mendoakan, kita yang melayani, saudara. Mari saudara jangan jadi anak yang di rumah itu tidak pernah ke ruang tamu. Hanya turun makan lalu kembali ke kamar. Ayo ngobrol. Bangun hubungan sungguh-sungguh dalam keluarga. Artinya saudara terlibat. Join rukun, saudara. Daftarkan diri saudara untuk melayani. Tanggal 29 nanti kita akan ada volunteer day hari Senin jam 7 malam di Sentra Philadelphia. Saya harap sepulang ibadah hari ini, saudara bisa mendaftar. Kalau saudara ikut secara online, saudara bisa hubungi Instagram, direct message GBI Philadelphia Blessing Family. Saudara, kita sadar bahwa mistake are normal. Artinya saudara, semua punya kekurangan. Kita tidak saling menghakimi. Melainkan saling menopang, saling mendukung, saling mensupport, menguatkan. Dulu Simon, tapi bisa jadi Petrus. Dulu Saulus, tapi akhirnya jadi Paulus. Saudara, saya tidak setuju dengan cancel culture. Saya tidak setuju bahwa orang salah satu kali di-cancel selama-lamanya. Dijauhi, dikucilkan, digosipkan selama-lamanya. Justru harusnya kita beri kesempatan. Seperti Yesus kepada Petrus waktu dia gagal menyangkal 3 kali, Tuhan pulihkan dia dan akhirnya dia menjadi rasul yang diurapi. Seperti Saulus, saudara. Begitu bobrok kehidupannya, tapi Tuhan pakai hidupnya jadi alat kemuliaannya. Percayalah saudara bahwa orang itu bisa berubah, bisa jadi lebih baik. Katakan amin. Dan saudara, kita pastikan bahwa kita semua we end up together. Pada akhirnya anggota keluarga selalu pulang ke rumahnya. Kita setia bergandengan tangan sampai Maranatha, saudara. Sampai bumi baru, langit baru dalam kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya gesekan boleh ada, tantangan boleh ada, tawaran boleh ada, tapi di Philadelphia kita keluarga. Kita setia satu sama lain sampai Tuhan Yesus datang untuk kali kedua yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Setelah Yerusalem bicara tentang keluarga, berikutnya saudara, Yudea ini bicara tentang lingkungan yang lebih luas yang menggambarkan kota.
Tuhan berfirman dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 supaya kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Nehemia Tuhan pakai jadi berkat buat kota Yerusalem. Penduduknya diberkati, infrastrukturnya diberkati karena kota yang tanpa tembok adalah kota yang tidak punya sistem yang baik, yang tidak punya keamanan, yang tidak punya keteraturan dan tidak punya kesejahteraan. Yusuf juga Tuhan pakai jadi berkat bagi Mesir, bahkan bagi kota-kota negeri-negeri di sekitarnya di tengah-tengah kekeringan dan kelaparan saat itu karena hikmatnya untuk bisa mengelola dan bisa membaca situasi masa sebelum terjadi sehingga tindakannya bisa tepat. Pertanyaannya saudara, apa yang kita bisa lakukan bagi kota di mana kita tinggal, bagi kota Makassar dan bagi kota di mana saudara tinggal hari ini? Yang pertama, kita bisa pray. Kita dapat berdoa bagi kota Makassar, berdoa bagi kota tempat kita tinggal, supaya kota kita aman, kota kita diberkati, kota kita mengalami berkat kesejahteraan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, berdoalah bagi kesejahteraan kotamu karena kesejahteraannya lah adalah kesejahteraanmu. Tanggal 10 sampai 31 ini kita sedang ada dalam gerakan doa puasa 21 hari dan doa siang. Mari saudara kita doa buat Indonesia menjelang pemilu. Supaya Tuhan mengangkat pemimpin yang punya hati buat seluruh rakyat Indonesia. Dan ingin membawa Indonesia lebih baik lagi. Tapi kita juga berdoa buat kota Makassar, buat kota tempat kita tinggal. Bahkan saudara setiap hari di luar gerakan doa puasa ini yang saya rindu saudara ikuti selama 21 hari ini. Setiap hari kita juga ada kubu-kubu doa, saudara. Yang berdoa berdua, bertiga secara online. Saudara yang rindu juga menjadi pendoa syafaat bagi gereja, bagi jiwa-jiwa, bagi generasi, bagi kota dan bangsa. Saudara juga bisa mendaftarkan diri saudara supaya nanti ikut di Volunteer Day akhir bulan ini. Sekali lagi saudara, selama 3 minggu ke depan ini, setiap sepulang ibadah, di ibadah onsite, saudara bisa daftarkan diri saudara. Ataupun juga saudara bisa hubungi secara online untuk bisa mendaftarkan diri saudara. Selanjutnya, setelah pray, apalagi yang kita bisa lakukan buat kota? Kita bisa provide for our city. Kita bisa berbagi kasih lewat taburan kita, pemberian kita, kemurahan hati kita kepada panti asuhan, panti werda, panti rehabilitasi, seperti yang kita sudah lakukan. Tapi juga saudara berbagi pengabdian. Lewat jasa, lewat pelayanan jemaat kita di bidang pemerintahan, lewat pelaku bisnis yang memajukan ekonomi. Saudara yang di bidang entertainment, food and beverage, edukasi, kesehatan, pelayanan masyarakat, dan seterusnya. Saudara, our giving may leave our hand, but it will never leave our life. Pemberian kita memang meninggalkan tangan kita, tapi sesungguhnya tidak pernah meninggalkan hidup kita. Itu sebabnya kita terus berbagi. Kita terus bermurah hati, kita terus jadi berkat, saudara. Tapi Tuhan juga mau kita jadi garam dan terang, membawa rasa di mana Tuhan tempatkan dan menerangi kegelapan. Dalam setiap profesi kita, membawa nilai-nilai kerajaan surga di sana dan jadi berkat. Ingat saudara, kita semua punya 2 jenis panggilan. Yang pertama adalah panggilan pelayanan, merujuk kepada Efesus pasal yang keempat. Ada yang jadi rasul, saudara. Merancang fondasi, lewat firman, melatih, menemukan potensi, dan memuridkan, mengarahkan, seperti yang Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan, dan saya lakukan hari ini. Saya sedang meletakkan fondasi kepada iman saudara, mengarahkan saudara untuk bisa bergerak bersama-sama. Ada yang jadi nabi, saudara. Mengarahkan kita akan pergi dan melangkah kemana. Apa yang jadi tuntunan Tuhan bagi gerejanya ke depan, apa visi yang besar, target jarak jauh, goal jarak pendek kita, supaya bangunan rohani kita itu bisa terlihat bentuknya setelah dibangun oleh para rasul fondasinya. Tahun 2022, pertumbuhan dan penuaian. Tahun 2023, worship and wonders. Tahun 2024, revival and restoration. Tahun 2025, 2026, Tuhan sudah berikan tuntunannya buat gereja kita. Tahun 2024, 50 rukun. Tahun 2030, 1000 rukun dalam perkenanan Tuhan. Ada saudara yang jadi penginjil. Kalau ketemu orang selalu bersaksi,
Temannya banyak saudara, kalau kita ke mall selalu senyum, sapa, kenal di setiap tikungan. Kalau fondasi sudah, bangunan sudah, kan masih kosong, perlu penginjil yang bisa isi dengan jiwa-jiwa. Supaya rumah Tuhan penuh dengan jiwa-jiwa. Ada yang jadi gembala saudara, merawat, memulihkan yang luka, mengayomi, mengasihi, menemani. Jiwa-jiwa yang datang, yang masih terluka, dibalut lukanya, dipulihkan, dikuatkan, didoakan. Ada yang jadi guru. Setelah jiwa-jiwa pulih, diajar, dilatih, diarahkan untuk menjadi pemenang jiwa, pembangun bait Allah berikutnya, generasi berikutnya. Saya berdoa semua jemaat Philadelphia kita bergerak dalam panggilan Tuhan atas hidup kita. Ke depan kita akan arahkan semua saudara untuk menemukan talenta saudara, karunia saudara, dan latih itu supaya kita semua bisa terus bertumbuh dan ambil bagian dalam melayani Tuhan. Berikut adalah peta perjalanan rohani di GBI Philadelphia. Jiwa baru akan ikut kelas baptisan, perjalanan rohani 1 PR1, lalu ikut kelas jemaat PR2, perjalanan rohani 2, jemaat akan ikut kelas dasar-dasar iman PR3, lalu ikut kelas pelayanan PR4, join rukun, di rukun bertumbuh jadi kader, dan kader rukun ikut kelas pemimpin PR5, supaya sehingga bisa diutus untuk memimpin rukun, ada multiplikasi, dan memenangkan jiwa yang baru. Saya berdoa saudara, supaya semua saudara komitmen untuk terus naik tingkat dalam proses perjalanan rohani di gereja ini. Dalam waktu-waktu ke depan, pendaftarannya akan dibuka dan saya harap saudara bisa ikut setiap jenjang. Bahkan saudara yang sudah pernah ikut versi sebelumnya, di generasi-generasi sebelumnya di FBIC ataupun juga SOB, saya terus rindu supaya semua kita punya kerendahan hati untuk belajar lagi, untuk ingat lagi saudara. Saudara sangat di-welcome untuk bisa join kembali. Saudara juga yang melayani selama masa transisi, selama masa pandemi, saya dorong supaya saudara bisa bayar harga, komitmen untuk ikut semua proses ini. Supaya fondasi saudara kokoh. Supaya Tuhan bisa pakai saudara lebih lagi. Dipercaya perkara yang lebih besar saudara. Selanjutnya, selain panggilan pelayanan, kita juga punya panggilan profesi. Merujuk kepada Mika pasal yang keempat ayat yang kedua. Ada bidang edukasi, pendidikan. Guru, dosen, rektor, sekolah, universitas. Ada di bidang bisnis, saudara. Food and beverage, developer, kontraktor, sales, marketing, production, clothing, fashion, creative ads, vendor, jasa, motivator, distribusi, dan sebagainya. Ada di bidang pemerintahan, wakil rakyat, hakim, jaksa, pengacara, notaris, polisi, TNI, Polri, menteri, PNS, dan sebagainya. Ada di bidang seni, penyanyi, pelukis, aktor, pemusik. Ada di bidang kesehatan, dokter, perawat, dokter ahli, dokter yang jadi guru, mengelola rumah sakit, dan lain-lain. Doa saya, saudara, dimanapun Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah masyarakat, kita berfungsi di sana. Kita jadi garam, kita jadi terang, kita jadi berkat. Dan kita memuliakan nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang terbaik. Setelah pray, setelah provide, apalagi yang kita bisa berikan, lakukan untuk kota kita. Yaitu preach, saudara. Bersaksi kepada mereka yang belum kenal Yesus. Ingat, kota Makassar ini 1,4 juta jiwa populasinya. Harga 1 jiwa yang terhilang, saudara, itu terlalu mahal untuk kita sia-siakan tenaga hanya sibuk memindahkan dari akuarium ke akuarium yang lain. Harusnya kita semua, saudara, sibuk menjala ikan. Tidak boleh ada tenaga energi kita yang digunakan hanya untuk memindahkan. Harusnya semua energi kita digunakan untuk menjala ikan. Memenangkan jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus supaya surga bersorak-sorai. Katakan amin. Yesus berkata, jadikanlah segala bangsa muridku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dan ini yang kita mau lakukan, saudara. Bagaimana langkah praktisnya? Bangun hubungan 5F. Face, facts, feelings, fear, and future. Ngobrol, makan, berikan waktu bagi dan dengarkan pikiran, perasaan, kemauan saudara dan
jiwa-jiwa. Jadi bukan hanya kedal wajah face, tapi tahu datanya facts, tahu perasaannya, feelingsnya. Bahkan dia mulai percaya, dia mulai curhat tentang fearsnya, kegalauan, ketakutannya, bahkan punya faith, berbagi visi, misi ke depan, apa yang rindu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saksikan tentang kebaikan Tuhan, saudara. Tanyakan, setelah sukses di dunia, bagaimana nanti akhirnya? Kalau tutup mata, apakah punya jaminan? Pastikan saudara bahwa saudara bangun hubungan dengan mereka karena akan tiba waktu di mana mereka mengalami transisi. Dan di situ saudara hadir, saudara memperkenalkan Kristus dan Tuhan yang menjamah hati mereka untuk mengubah kehidupan mereka. Kita bersyukur saudara kalau dalam 3 tahun ini bahkan melewati pandemi, Philadelphia sudah membaptis lebih dari 200 jiwa. Semuanya oleh anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya saudara. Saudara, Yerusalem gambaran keluarga, Yudea gambaran kota, yang terakhir Samaria sampai ujung bumi. Ini bicara tentang lingkungan yang lebih luas, yaitu gambaran kawasan, saudara. Yeskiel 43 ayat yang kedua berkata bahwa kemuliaan Tuhan akan nampak dari timur. Bukankah Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur, saudara? Dan saya percaya lewat STT Blessing, di bawah pengembalaan GBI Philadelphia, akan lahir guru-guru dan hamba-hamba Tuhan masa depan yang akan menerangi kawasan timur Indonesia. Katakan amin. Saudara, sekali lagi seperti yang saya sudah sampaikan di tanggal 31 khotbah visi 2024, bahwa kita sudah mengutus 74 hamba Tuhan hari ini. Dan 81 guru, saudara. Kepada 29 gereja dari denominasi, ada 8 yang berbeda. Dan juga saudara kepada 47 sekolah di 44 kota dan desa yang mencakup 9 provinsi. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita akan terus mencetak pemimpin-pemimpin bagi kawasan masa depan. Bersama-sama saudara kita sudah bangun gereja demi gereja. Bagi mereka yang di desa mensupport pelayanan mereka. Menjadi mitra tanpa bendera karena kita tulus melihat tubuh Kristus bangkit bersama-sama. Inilah saudara visi gereja kita. Diberkati jadi berkat. Bagi keluarga, kota, dan kawasan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang menangkap dengan iman. Berikan tepuk tangan buat dia. Keluarga besar GBI Philadelphia yang terkasih, kalau visi itu tujuan kita, maka misi gereja kita atau kendaraan kita untuk mencapai tujuan itu adalah membawa seluruh jemaat untuk memiliki hidup yang berkualitas dalam bidang kerohanian, karakter, keluarga, kesehatan, keuangan, dan juga komunitas. Jadi saudara, supaya mudah saudara ingat, visi gereja kita itu 3K. Keluarga, kota, dan kawasan. Sedangkan misi gereja kita itu 6K, saudara. Misi kita membawa semua jemaat hidupnya berkualitas dalam kerohanian, karakter, keluarga, kesehatan, keuangan, dan juga komunitas. Saudara, di Philadelphia kami rindu membawa saudara sekeluarga untuk terus bertumbuh dalam kehidupan kerohanian. Iman kepada Tuhan Yesus. Doa, pujian penyembahan, pengajaran firman yang sehat, dan persekutuan orang percaya lewat ibadah raya dan komunitas rukun. Orang kalau hubungan vertikal dengan Tuhan itu beres, saudara, maka hubungan horizontalnya juga dengan sesama pasti baik dan jadi berkat. Yesus berkata, kecuali engkau tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu, engkau tidak dapat berbuat apa-apa, engkau tidak dapat berbuah. Yohanes pasal yang ke-15. Kita rindu saudara supaya saudara juga bertumbuh dalam karakter. Tidak hanya punya karisma dan karunia. Terampil dan disertai kuasa Tuhan, tapi juga hidupnya jadi kesaksian. Jadi teladan, jadi berkat. Karena Tuhan mau saudara tanda-tanda heran menyertai langkah kita. Yes, Markus 16 ayat 17. Tapi di saat yang bersamaan, jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang Tuhan berkata, "Enya dari hadapanku engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau." Matius 7 ayat 23. Itu sebabnya selama 3 bulan ini di ruang pemulihan, saudara, kita belajar tentang buah roh. Supaya karakter kita seperti Kristus. Kamis ini kita ada di kelemah lembutan dan minggu depan kita akan akhiri di penguasaan diri, saudara. Selanjutnya, Philadelphia juga rindu supaya setiap saudara punya keluarga yang sehat dan kuat. Tidak hanya menang di kantor atau hebat di pelayanan, tapi kalah di rumah.
Tadi kita sudah bahas, saudara, banyak tentang keluarga di poin visi gereja. Firman Tuhan berkata kalau kita tidak merawat dan jadi berkat bagi keluarga kita sendiri, maka kita lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Itu sebabnya, saudara, keluarga harus terus didoakan, diarahkan, dikuatkan. Katakan amin. Kalau saudara sadari, semua khotbah-khotbah dari mimbar Philadelphia dan semua program-program yang Tuhan taruh di gereja kita, di penggembalaan kita, saudara, itu pasti menyentuh masing-masing huruf K dari 6K misi gereja kita. Kita terus diajar untuk bangun kerohanian, kita terus diarahkan untuk punya karakter seperti Kristus, bagaimana supaya bisa punya keluarga yang kuat, pernikahan, parenting, dan seterusnya. Kita rindu supaya semua jemaat juga sehat rohani, tapi juga sehat jasmani, saudara. Kita doakan yang sakit supaya kuasa Tuhan menyembuhkan. Puji Tuhan, saudara, di ibadah tutup tahun tanggal 31, awal tahun saya dapat kesaksian dari anggota rukun yang mamanya datang ke ibadah tutup tahun dengan sakit lutut. Dan setelah dengar firman, kita berdoa bersama-sama, dia alami kesembuhan. Tiba-tiba lututnya yang sakit, yang nyeri, yang harus dikompres dengan air panas setiap hari, sembuh pulih total, saudara. Kemudian buat Tuhan Yesus kita berikan tepuk tangan. Artinya kita doa buat yang sakit. Tapi kita juga harus berhikmat dalam pola hidup. Menjaga makanan, kesehatan, berolahraga, supaya kita maksimal dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Kita tidak sakit-sakitan dan panggilan kita dikorting, jadi tidak maksimal. Ingat, saudara, yes, latihan jasmani terbatas gunanya. Tapi bukan tidak perlu, saudara. Kita hidup di dunia 70-80 tahun, ini batasnya latihan jasmani, terbatas 70-80 tahun. Artinya kesimpulannya, selama di dunia harus latihan jasmani. Katakan amin. Jangan lupa, saudara, ada dua hal yang kita tidak bisa titipkan dalam kehidupan. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah olahraga. Tidak bisa kita berkata, kamu yang ibadah ya, nanti saya yang terima remah. Saya yang dijamah. Tidak bisa. Sebaliknya juga, kamu yang olahraga ya, kamu yang capek, kamu yang keringat, tapi nanti saya yang langsing, saya yang sehat. Itu juga tidak bisa, saudara. Ayo, saudara, 2024 kita rajin olahraga, kita jaga kesehatan kita. Yang mau berikan tepuk tangan, haleluya. Saudara, di Philadelphia kita juga diajarkan kebenaran firman tentang mengelola keuangan. Bukan supaya kaya raya, tapi berkecukupan, bahkan lebih. Cukup untuk keluarga, cukup untuk masa depan, bahkan lebih supaya terus jadi berkat. Tuhan mau supaya kita tidak terus struggle, tapi jadi sukses, bahkan signifikan. Bukan hanya meninggalkan warisan iman, saudara, tapi juga meninggalkan investasi buat anak cucu. Bukan hanya cukup, tapi juga berbagi dan jadi berkat. 1 dari 11 hal tentang kerajaan surga, Tuhan Yesus bicara tentang seorang tuan yang menitipkan kepada hamba-hambanya talenta atau sejumlah uang. Yang nanti kalau dia kembali akan dilakukan perhitungan. Sehingga hari ini, saudara, jangan sembarangan dalam mengelola keuangan saudara. Karena itu dari Tuhan. Dan dia akan mengadakan perhitungan bagaimana apakah kita benar dalam mengelola keuangan yang dia percayakan. Jangan terikat judi, jangan ingin cepat kaya sehingga tertipu investasi bodong, jangan bocor kiri kanan, gali lubang tutup lubang, tidak jadi kesaksian, dan juga jangan gaya hidup tidak sesuai dengan pemasukan. Yang mengerti katakan amin. Dan misi yang keenam, saudara, di gereja kita, saudara akan terus diarahkan untuk dapat membangun hubungan yang baik di tengah-tengah masyarakat, komunitas yang ada. Jangan sampai kita selalu bermasalah kemanapun kita pergi, saudara. Dalam menjalin hubungan, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam komunitas, dalam pertemanan, dalam bersosialisasi. Bagaimana bisa kita kerjakan amanat agung dengan efektif kalau kita tidak jadi kesaksian hidup kita? Kemana-mana bertengkar, menipu, menang sendiri, egois, gosip, fitnah, saling sikut. Sulit kita jadi berkat, saudara. Kalau hubungan dengan sesama itu banyak masalah, harusnya kita jadi garam. Jadi terang, jadi teladan, jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Inilah misi gereja kita, saudara. Supaya setiap jemaat itu hidupnya berkualitas dalam kerohanian, dalam karakter, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam komunitas. Saya percaya setiap jemaat punya hidup yang berkualitas di 6 area ini. Maka saat itu terjadi, saudara, saat itu terus dilakukan, saat itu terus diajarkan, saat itu terus diusahakan, didoakan, terus bertumbuh. Visi kita untuk diberkati jadi berkat bagi keluarga kota kawasan pasti terus kita
hidupi, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Setelah visi dan misi saudara yang terakhir, apa saja nilai-nilai yang kita pegang bersama dalam sebuah gereja lokal sebagai keluarga rohani? Nilai di Philadelphia saudara adalah family. Family. Lagi-lagi saudara, Philadelphia seperti namanya Blessing Family, maka nilai keluarga kita adalah keluarga, family. Keluarga adalah ladang misi pertama kita. Jangan kita sibuk keluar, tapi keluarga kita terhilang. Anak-anak saudara adalah pemimpin masa depan. Pasangan saudara adalah teman pewaris dari karunia kasih Allah. Saudara, keluarga adalah kepercayaan Tuhan kepada kita. Yang Tuhan nanti tanya kepada saya di tahta suci. Saat saya berhadapan dengan Tuhan, bukan berapa banyak jemaat yang dipimpin, tapi bagaimana saya sudah memimpin istri dan anak saya. Saudara, yang saya ingat dari Bapak Gembala bukan sebagaimana hebat beliau sebagai seorang hamba Tuhan, melainkan bagaimana beliau sebagai ayah, sebagai suami, sebagai bapak di rumah yang mencerminkan Bapa di surga. Apa kepanjangan dari family, saudara? F itu faith. Philadelphia percaya dan beriman kepada setiap isi Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kita percaya saudara bahwa Tuhan yang berjanji itu setia menggenapi. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita akan terus berdoa bagi yang sakit. Menanti janji Tuhan, mengajar firman Tuhan dan percaya akan tuntunan Tuhan. Biar setiap jemaat Philadelphia kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, budaya di Philadelphia kalau firman Tuhan itu dicatat, difoto, direnungkan, dibagikan saudara. Diposting, dibahas, dihidupi. Jujur saya sangat bangga dengan saudara, dengan jemaat Philadelphia yang terus bertumbuh. Yang terus mencatat firman, yang terus mempraktekkan firman, yang terus jadi berkat. Kita berikan tepuk tangan. Berikutnya, A itu aktif. Philadelphia adalah pribadi-pribadi yang aktif, bukan pasif. Kalau pasif, doa hanya amin, ibadah lipat tangan, dengar firman tidak fokus. Harusnya doa itu sungguh-sungguh, saudara. Ibadah bersorak-sorai. Firman itu dicatat, direnungkan, dipraktekkan, aktif. Kalau pasif, saudara, dalam profesi hanya terima nasib. Dalam keluarga acuh tak acuh. Dalam pelayanan hanya jadi penonton. Harusnya terus belajar. Apa peluang berikutnya? Apa perkembangan global? Aktif mengasihi, aktif taking care, aktif ngobrol, pikiran, perasaan, kemauan. Saya sempat ketemu jemaat kita, saudara, di time zone. Dia ajak anaknya bersama dengan teman-teman anaknya, saudara, untuk main time zone. Ini berarti apa, saudara? Aktif, ikut dalam pertumbuhan kehidupan remajanya. Bukan pasif. Ini papa kasih uang, kamu pergi sendiri ya. Dalam pelayanan juga aktif, ikut dalam kegerakan Tuhan. Menabur doa, daya, dana, kehidupan seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu saudara, M itu maksimal. Philadelphia harus selalu maksimal dalam segala hal. Bukan siapa yang lebih banyak atau lebih besar. Tapi maksimal, saudara. Ingat, janda yang memberi 2 peser, Tuhan katakan dia memberi yang paling banyak hari itu. Kenapa? Karena maksimal itu semua yang dia miliki. Artinya saudara harus selalu hidup dengan maksimal. Bukan soal siapa yang lebih banyak, atau lebih besar, atau lebih keren, atau lebih canggih. Tapi masing-masing sesuai takaran. Sesuai dengan kemampuan, dengan kapasitas, mengasihi maksimal, kerja semaksimal saudara, melayani semaksimal saudara. Ada pasangan suami istri jemaat kita, saudara, pelayan Tuhan. Istrinya waktu tanggal 31 ibadah tutup tahun, pelayanan. Dan suaminya, saudara, itu izin supaya hanya pelayanan di konser Natal tanggal 25. Ini maksimal nggak, Pastor? Nah, pas tanggal 31, suaminya itu ketemu saya di parkiran bawa 3 anaknya. 1 digendong, 1 digandeng, 1 di sampingnya, saudara. Berarti dari pagi dia yang atur semua.
Dia yang siapkan semua. Dia yang antar sampai bawa ke ibadah. Padahal tanggal 25-nya, dia selama sebulan sebelumnya mengatur semua orkestra untuk konser Natal di gereja kita. Sekarang saudara gantian. Istrinya pelayanan, dia yang pimpin anak-anaknya ke gereja. Saudara lihat, walaupun 31 tidak di mimbar, tapi saya ingin katakan, dia hidup maksimal. Katakan amin. Maksimal itu bukan paling sibuk, bukan paling hebat, bukan paling tampil atau paling besar, no. Maksimal itu sesuai kapasitas di hadapan Tuhan. Saya terharu saudara dengan jemaat yang dengan air mata berkata kepada saya, Pastor, saya hanya bisa beri 50.000 per bulan untuk peduli sesama. Ada yang bisa beri 5 juta. Saudara, saya jawab dengan haru, Ibu, Tuhan berkenan. Setiap bulan ibu sisihkan khusus untuk panti asuhan, berapapun jumlahnya, itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu Tuhan perhitungkan, karena bukan soal jumlahnya, tapi kesetiaannya, ketaatannya, hati yang rindu, ikut bagian jadi berkat, ikut bagian mengerjakan visi dari Tuhan. Saya berdoa saudara supaya semua kita juga hidup maksimal bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya saudara, inisiatif. Saya percaya Philadelphia penuh dengan orang-orang yang berinisiatif. Katakan amin. Apa bedanya aktif dan inisiatif? Kalau aktif saudara itu tanggung jawab kita. Tapi kalau inisiatif itu ekstra saudara. Bukan bagian kita, tapi kita lakukan. Saudara lihat sampah, bukan punya saudara, saudara pungut dan buang. Saudara lihat oma susah naik tangga. Saudara berhenti sebentar, bantu oma supaya bisa sampai ke lantai atas. Ini inisiatif, saudara. Saya sempat pelayanan pemberkatan, lupa bawa stand handphone seperti ini. Akhirnya saya pinjam casing dari salah satu pelayan, walaupun agak goyang, walaupun tidak ideal, tapi minimal membantu saya untuk bisa membaca teks yang harus dibacakan. Berikutnya, saudara, waktu saya pelayanan lagi pemberkatan bersama dengan tim dan dia juga hadir. Orang yang sama ini kali ini bawa stand handphone, saudara. Padahal hari itu dia nyanyi sehingga dia tidak akan butuh stand handphone itu. Tapi dia bawa karena inisiatif, kalau saya lupa lagi bawa, dia bisa pinjamkan itu. Ini inisiatif, ini luar biasa, saudara. Doa saya semua kita di Philadelphia, kita juga penuh inisiatif. Sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau diminta jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya selebihnya itu inisiatif saudara. Inilah hidup yang jadi berkat. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. 2 yang terakhir saudara, L itu loyal. Philadelphia adalah jemaat yang setia, pribadi-pribadi yang setia. Saudara, setia itu adalah tidak peduli how bad offense from the inside atau how good offer from the outside, we are staying. Tidak peduli gesekan yang terjadi di dalam ataupun tawaran yang diberikan di luar, kita memilih untuk tetap tinggal, tetap setia. Kenapa banyak orang saudara tidak melihat perkara yang besar dalam hidupnya? Karena tidak setia. Baru 2-3 tahun menikah, ada masalah menyerah. Padahal tidak ada hal-hal yang signifikan, yang besar, yang bisa dibangun dalam waktu singkat, saudara. Pepatah berkata butuh 10.000 jam untuk kita bisa ahli di sebuah bidang, untuk kita bisa membangun sesuatu yang signifikan, yang berarti, yang berdampak. Saudara mau sehat, badan saudara berotot, butuh tahunan. Saudara mau usaha saudara berkembang, butuh tahunan. Saudara mau pernikahan saudara harmonis, kokoh dalam keluarga, butuh waktu, saudara. Tidak instan. Sama halnya dengan gereja. Jangan kadang di sini, kadang di sana. Jangan kadang online, kadang onsite. Jangan kadang datang, kadang tidak. Bayar harga setia, saudara. Nanti saudara akan lihat Tuhan percayakan perkara yang lebih besar dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Katakan amin. Dan yang terakhir, Y is youthful. Philadelphia jiwanya itu muda. Artinya terus mau belajar, terus mau bertumbuh, terus mau berubah. Saudara, muda bukan berarti harus penampilannya seperti anak muda. Muda, youthful, itu bicara soal sikap hati, saudara. Muda, youthful berarti kita terus mau berubah.
terus mau belajar, terus mau bertumbuh dari hari-hari sebelumnya. Tidak selalu saudara cara yang dulu itu masih berlaku sampai sekarang. Parenting masih otoriter, bisnis tidak online, pelayanan termasuk. Yes, ada nilai-nilai yang kita harus pertahankan selama-lamanya. Kekudusan, kebenaran firman. Tapi ada banyak hal yang harus kita mau berubah, saudara. Harus terus belajar, adaptasi, bertumbuh. Jadi kalau ada hal-hal yang terus berkembang di gereja kita, dan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun yang lalu, mari kita sambut perubahan-perubahan itu dengan sukacita. Supaya terus kita sampai kepada kesudahan zaman, kita terus up to date, kita terus relevan, kita terus jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Kita terus memuliakan Tuhan. Yang mau katakan amin, boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, saudara. Selamat, saudara yang sudah selesai mendengarkan kebenaran firman hari ini. Saudara baru saja selesai mengikuti kelas jemaat, yaitu perjalanan rohaniku yang kedua, PR2. Saudara, dirham yang hilang itu ada di dalam rumah, tapi tidak berfungsi, tidak jadi alat kemuliaan tuannya. Bahkan dirham yang hilang membuat pelita yang harusnya ada di atas meja itu dibawa turun sampai ke bawah meja. Demi untuk mencari dirham tersebut. Artinya ada yang tidak maksimal. Ada potensi yang disia-siakan. Padahal kita butuh semua kekuatan yang ada untuk bisa melawan kerajaan kegelapan, untuk bisa mengalahkan iblis, untuk bisa terus mengerjakan panggilan Tuhan. Keluarga besar Philadelphia, hari ini Tuhan mau hidup kita berfungsi maksimal. Dia mau hidup kita jadi terang, jadi berkat. Itu sebabnya jangan sia-siakan potensi saudara. Jangan kubur talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Mari jadi anak yang dewasa saudara. Yang siap jadi ahli waris. Yang tidak hanya turun ke ruang tamu untuk makan lalu kembali ke kamar dan kunci pintu. Tapi yang ikut menyiapkan makanan, yang ikut membersihkan meja. Yang sungguh-sungguh jadi bagian dari keluarga. Saya berdoa, hari ini kita semua tangkap visi gereja sungguh-sungguh. Diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, kawasan. Kita hidupi misi kita bersama-sama. Hidup berkualitas dalam kerohanian, dalam karakter, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam komunitas. Mari kita setia beribadah, saudara. Ikuti setiap perjalanan rohani. Join rukun. Saudara yang saudara dalam rukun, sampaikan kepada ketua rukun saudara, saya siap untuk jadi kader. Saya siap untuk melanjutkan multiplikasi, memuridkan jiwa. Kita jaga nilai-nilai yang ada di gereja kita. One family. Satu keluarga yang saling support, saling topang. Bergandengan tangan sampai Maranatha. Saya percaya tidak ada dari jemaat Philadelphia yang jadi dirham yang hilang di rumah. Sebaliknya, kita semua diberkati jadi berkat mulai dari keluarga. Keluarga jasmani, keluarga rohani. Dan juga kepada kota dan kawasan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat dia. Saudara, buat saudara yang baru pertama kali ikut ibadah Philadelphia atau beberapa kali sudah ikut tapi belum menetapkan pilihan untuk berjemaat di Philadelphia, saya ingin katakan selamat datang di Philadelphia. Selamat bergabung dan selamat bertumbuh bersama-sama untuk jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Buat saudara yang sudah setia bertahun-tahun bertumbuh melayani di gereja Philadelphia, saya ingin katakan terima kasih untuk tahun-tahun yang sudah berlalu. Mari kita terus bergandengan tangan sampai Tuhan Yesus datang. Kita kerjakan panggilan Tuhan, kita menghidupi visi atas gereja kita bersama-sama. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat Philadelphia yang mengikuti ibadah secara online hari ini. Supaya tidak ada dari kami yang jadi dirham yang hilang. Yang ada di dalam rumah tapi tidak berfungsi dengan maksimal. Urapi setiap kami Tuhan. Kami akan terlibat. Kami akan sungguh-sungguh investasi hidup kami. Kami mau bergandengan tangan berjalan sama-sama. Kami mau diberkati jadi berkat bagi keluarga, bagi kota, bagi kawasan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau hidup kami terus bertumbuh supaya bisa berkualitas dalam kehidupan kerohanian kami, dalam kehidupan karakter kami, dalam kehidupan keluarga, kesehatan, keuangan, komunitas kami satu sama lain. Biar kami jadi garam, jadi terang dimanapun Tuhan Engkau tempatkan kami. Kami mau punya faith, iman, percaya kepada Tuhan. Kami mau jadi pribadi-pribadi yang aktif bukan pasif. Kami mau maksimal dalam kehidupan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang punya inisiatif lebih dari tanggung jawab kami. Kami mau Tuhan loyal, kami mau setia apapun
goncangan ataupun tawaran. Kami tahu kalau kami setia, Tuhan yang akan membuat pertumbuhan. Tuhan yang akan percayakan perkara yang lebih besar. Bahkan kami mau terus youthful, kami mau berjiwa muda. Bukan hanya di luar, tapi sungguh-sungguh dari dalam. Kami mau bertumbuh, kami mau belajar, kami mau berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu melepaskan pengurapan yang baru untuk seluruh jemaat Philadelphia, untuk bisa terus mengerjakan visi, panggilan dari Tuhan, sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hancur Tuhan pulihkan, yang berkurangan Tuhan berkati, Tuhan pelihara, yang terikat Tuhan bebaskan. Terima kasih. Biar terus hidup kami Engkau pakai jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan di akhir ibadah ini, mari saya ajak setiap saudara untuk nyanyikan pujian. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bapa di surga, terima kasih di akhir ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman Rema, firman yang menuntun setiap kehidupan umat-Mu. Kami percaya di awal tahun yang baru ini, terus Tuhan mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Kebangkitan dan pemulihan menjadi bagian setiap kehidupan dari umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan mujizat daripada Tuhan. Tuhan tetap mengerjakan mujizat bagi setiap orang percaya. Memberkati juga pribadi, keluarga, kesehatan, keuangan daripada umat Tuhan. Memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu. Kami belajar untuk memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Dan nama-Mu dipermuliakan. Lewat semua pemberian kami, kerajaan-Mu diluaskan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati.